Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketut, teman-teman semua, pada siang hari ini kita punya agenda khusus ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya akan diisi oleh Bapak Dr. I. Ketut Mudita Adnyana. Beliau merupakan asisten bidang kekayaan intelektual di Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB. Nah, jadi salah satu agenda rutin ya Pak Ketut ya adalah sosialisasi mengenai kekayaan intelektual ke Sivitas Akademika IPB. Nah, jadi untuk teman-teman semua ini kita masukkan ke dalam mata kuliah MPTP ya. Jadi sebagai pengantar lah ini yang mau mengerjakan tugas akhir, insya Allah akan lulus tahun depan ya. Jadi supaya lebih mengenal tentang ada apa saja sih kekayaan intelektual ya. Jadi nanti bisa digunakan ya baik mungkin terkait tugas akhirnya atau nanti di tempat kerja. Oke, untuk waktu saya persilakan Pak Ketut untuk dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Torida. Jadi dari semua mungkin sudah selesai di menti.com-nya, ya, semenit juga selesai. Coba saya cek udah berapa yang submit. Oke, sudah ada 15 orang yang submit dan jawabannya di sini kalau kita lihat dominan hak cipta ya. Ya, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, merek, TTLST, ya, itu adalah ada musik, ada yang lain ya. Nanti setelah ini kita akan coba perdalam lagi apa saja sebenarnya yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual, kemudian apakah hasil riset tugas akhir nanti dari adik semua ini ada yang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya. Ya, jadi untuk siang hari ini saya akan sharing terkait dengan sistem kekayaan intelektual, ya, seperti apa sebenarnya yang berlaku di Indonesia khususnya, dan ini mengacu kepada WIPO juga ya, World Intellectual Property Organization. Oke, nanti slide-nya banyak bisa dibaca, saya kira nanti secara singkat bisa saya sampaikan. Poinnya adalah memang bagaimana mahasiswa itu tahu, at least tahu lah. Kalau di mata kuliah ini kebetulan saya juga pegang mata kuliah metodologi ilmiah, itu yang penting adalah mahasiswa ini nantinya tidak melakukan plagiarism, publication, ya, falsification, kan itu ya. 3 itu yang nggak boleh oleh saintis. Kemudian terkait copyright juga ini harus berhati-hati, karena sekarang kan banyak ya yang kena copyright. Kita mengambil foto aja udah ditanya di Google, ya ini related to copyright. Nah itu berarti hati-hati, berarti ada yang punya hak di situ. Tadi udah lewat. Jadi pada siang hari ini saya coba berikan poin-poin yang utama itu adalah yang ini, ya, sistem dan jenis-jenis kekayaan intelektual. Kemudian nanti nilainya untuk apa sih kita harus tahu KI? Bisa nggak saya kaya dari KI? Nah itu lihat saja nanti ya kan itu ya. Misalnya, oh kalau jadi dosen manfaatnya apa nih? Nah terus kemudian nanti kalau saya menjadi pengurus KI, nah kira-kira apa yang harus saya lakukan? Pasti nanti lulus ini ada yang bekerja di mana-mana, ya. Mungkin ada yang jadi presiden, jadi menteri, ya kan itu ya. Ada yang jadi ketua BRIN, nanti kepala BRIN, nggak tahu ya, kita nggak tahu nih. Dari 40 orang jadi apa saja, kita tidak tahu, pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, intinya sih kalau di paradigma pembangunan bahwa kita tuh selalu berbasis sumber daya alam. Ya. Selalu mengandalkan sumber daya alam, tokat kayu dan batu jadi tanaman katanya kan itu ya. Kemudian kita juga bisnis aset. Aset-aset kita itu juga termasuk di IPB lah dulu. Asetnya disewakan, di mall dan yang lainnya. Kemudian kita beralih ke servis ya, layanan-layanan yang dapat menghasilkan uang. Sekarang itu diharapkan knowledge base. Jadi bagaimana knowledge ini bisa menghasilkan inovasi. Mahasiswa sekarang ya, sekarang PIMNAS nih ya, PKM, mungkin Pak Rida juga ada bimbingannya untuk PKM ini. Nah ini sedang digembleng ya, ada 66, UGM 120-an. Nah tapi kita nggak mau kalah. Jumlah belum tentu kalah kan itu ya. Bagaimana strategi kan itu ya. Sehingga diharapkan ini dapat meningkatkan daya saing bangsa. Yang jadi masalah adalah penduduk Indonesia itu sangat banyak. Pembaginya itu adalah populasi.
Jadi berapa dokter, berapa profesor, berapa saintis dibagi populasi. Nah, keseimbangan di kita itu banyak yang menengah ke bawah, yang uneducated. Nah, people itu masih banyak. Stunting pun sekarang masih banyak. Zaman saya, mungkin zaman Pak Rida, nggak tahu. Zaman saya itu udah tiap hari makan nasi singkong sama nasi jagung, saya dari kecil. Saking nggak ada yang dimakan, jawab paceklik, kan gitu ya. Nah, hanya badannya kecil-kecil gitu ya. Pak Rida udah besar, ini udah beda generasi. Atau lokasinya berbeda gitu kan. Nah, terkait kembali ke KI, kekayaan intelektual itu ternyata yang banyak itu yang mendaftarkan dari luar negeri. Ini contohnya paten lah kita ambil. Kenapa? Ya karena memang salah satunya penduduk Indonesia itu banyak. Sudah banyak konsumtif di kita itu. Dulu BlackBerry, pabriknya di Malaysia. Saya kuliah di sana itu, loh profesornya kok nggak pakai BlackBerry ya? Masih pakai Nokia pisang. Nah, di Indonesia dari pembantu aja udah pakai BlackBerry, saya pulang tuh. Kaget-kaget saya loh. Profesor di sana ya internet udah ada di kampusnya masalahnya kan. Di rumah pakai WiFi, udah internet. Jadi kita pakai BlackBerry, nah tapi pabriknya di sana kita konsumtif. Selain itu, orang kita itu kreatif. Orang Indonesia itu sangat kreatif. Kalau disuruh meniru sesuatu itu lebih bagus tiruannya dibanding dengan aslinya. Nah, itu juga makanya mereka melindungi di Indonesia. Paten-paten itu dilindungi, brand-brand itu dilindungi di Indonesia sehingga kita tidak boleh meniru. Karena nanti ternyata kalau kita lindungi hanya di Indonesia, orang luar itu boleh meniru. Itu yang dilakukan Cina. Makanya dia from imitating country menjadi yang innovative country. Dari yang meniru-niru saja, terus kemudian dia sekarang menjadi yang leader di bidang kekayaan intelektual. Nah, apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu? Adalah semua hasil karya pikiran, daya cipta rasa, dan karsa manusia, berupa apa? Teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini tujuannya adalah untuk perlindungan hukum. Kira-kira itulah sederhananya. Ya, kalau kita lihat full definition-nya di sini ya hak eksklusif diberikan oleh negara, bisa kepada seseorang, bisa kepada kelompok orang. Ya, bisa institusi. Karakteristiknya di sini yang menarik bahwa hak eksklusif itu berupa hak moral dan hak ekonomi, kemudian bersifat teritoriatif. Jadi hanya dilindungi di mana dia didaftarkan. Nah, ini yang bikin kadang-kadang orang males, ngapain saya ngurus ini, yang berlakunya cuma di Indonesia saja dan yang lainnya. Kemudian tapi hanya ada satu yang bersifat universal, itu adalah hak cipta. Ini yang paling related kepada mungkin Ilkom ya, yang banyak hasil-hasilnya itu adalah berupa hak cipta. Kemudian masing-masing mempunyai batas waktu perlindungan. Hak eksklusif apa sih? Kita bisa menggunakan, kita bisa melarang orang. Itu intinya. Kemudian hak itu bisa diwariskan, diwasiatkan, dan juga bisa diwakafkan. Kenapa? Karena perlindungannya yang sangat lama beberapa. Ada yang 70 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun setelah pencipta itu meninggal. Nah, itu makanya bisa diwariskan. Jadi pewarisnya bisa menikmati. Nah, hak moral itu jelas. Hak moral itu melekat. Jadi ada di mahasiswa misalnya nanti nulis skripsi, walaupun hak ciptanya sudah dialihkan ke IPB ya. Nah, itu sudah jelas itu di halaman apa namanya sebelum pengesahan itu sudah jelas bahwa hak ciptanya dialihkan ke IPB. Jadi milik IPB hak ciptanya, copyright-nya. Tapi tetap berhak namanya ditulis sebagai mahasiswa penulis skripsi tersebut. Ya, kalau ngarang lagu dan yang lain aransemen juga tidak boleh merubah dan yang lainnya. Kalau hak ekonomi kalau sudah lulus gimana? Kalau misalnya laku, tetap si mahasiswa ini berhak atas ekonomi tadi. Kalau misalnya dikomersikan oleh IPB, nah penciptanya itu tetap berhak. Kira-kira seperti itulah sederhananya. Nah, apa yang menjadi lingkup perlindungan dari kekayaan intelektual itu sebenarnya ini. Jadi ada 8 yang umum bahwa kekayaan intelektual itu dibagi menjadi kepemilikan komunal, personal, kemudian ada hak cipta, kemudian nanti ada paten, merek, ya, desain industri, tadi yang sudah dijawab, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan yang terakhir itu adalah VVT. VVT, perlindungan varietas tanaman satu-satunya KI yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Sisanya yang 7 ini, termasuk industri geografis, ini semua di bawah Kemenkumham. Ya, jadi hanya satu yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Ya, kalau berdasarkan undang-undangnya kira-kira bisa saya ringkas seperti ini.
Ya, jadi ada hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dan melindungi masing-masing tentunya berbeda sesuai dengan undang-undang. Untuk hak cipta yang perlu diperhatikan itu adalah dia tidak wajib mengajukan permohonan, nggak perlu daftar sebenarnya. Itu sudah langsung diakui. Ya, sejak kapan? Sejak dipublikasi atau sejak diumumkan. Terus berlakunya itu universal, berlaku di seluruh dunia. Itu adalah hak cipta. Ya, hak cipta berupa apa? Nanti banyak ya. Sedangkan 7 lainnya di sini, kekayaan industri di sini itu wajib. Ya, wajib mengajukan permohonan lahirnya hak eksklusif sejak tanggal penerimaan. Nah, ini bedanya. Ya, kan first to file. Kalau publikasi kan first to publish. Siapa yang publish duluan dia yang berhak mengklaim. Sedangkan ini adalah siapa yang mendaftarkan pertama kali. Jadi kalau ada 2 mahasiswa, yang satu sudah mengerjakan tahun lalu tapi nggak didaftarkan, ya patennya misalnya, tapi ada mahasiswa berikutnya yang mengerjakan baru tapi terus ditetapkan, dia yang berhak. Terus dia bersifat teritorial, hanya dilindungi di mana dia didaftarkan. Kalau didaftarkan di Indonesia, maka terlindungi hanya di Indonesia, di luar negeri tidak. Itu yang jadi permasalahan juga. Ini contoh, kalau kita lihat contoh-contoh di sini ya, ada paten, ini bentuknya ini bagaimana fungsi, kemudian mereknya ABC, desain botolnya, ya. Ada rahasia dagang di sini formulasi, selain bisa dipatenkan formulasinya juga bisa di rahasia dagangnya. Kemudian dia ada desain juga, desain kemasan ini juga desain. Ya gambarnya ini juga logonya bisa dihak ciptakan juga, ini udah pasti hak cipta. Kemudian dia merek ya, salah satu kesatuan merek. Nah, itu seperti itu. Ini paten, ini penutup ini pun juga paten ya. Seperti kemarin misalnya tutup kalau di Aqua ya, Aqua galon itu kan kalau untuk ke dispenser kan ada tombol kecil. Nah, itu kan biasanya masuk ke dalam galonnya. Nah, kemudian dikasih tali ini aja. Nah, itu sudah paten. Sederhana sebenarnya. Dia harus mempunyai fungsi teknis lah, menyelesaikan masalah lah kira-kira seperti itu. Ini contoh-contoh dari hak cipta ya tadi. Walaupun dia tidak wajib didaftarkan, tapi ada kita bisa mencatatkan untuk mendapatkan seperti sertifikat, tapi namanya bukan sertifikat, adalah surat pencatatan ciptaan. Nah, itu bisa kita dapatkan. Ini yang kita daftarkan hak cipta itu adalah motifnya ini, motif batik. Tetapi kalau teknologi cantingnya, desainnya ini beda lagi, ya bisa desain, bisa juga dia paten, ya atau formulasi malamnya misalnya dan lain. Ukiran juga ukiran Jepara, ukiran yang lain, Sidin itu semua masuknya ke ranah hak cipta. Kalau kita bicara hak cipta itu paling luas lingkupnya, ya bisa buku, pamflet, ceramah, bahan kuliah pun, laporan praktikum, nanti foto pun ya kaligrafi, karya peta dan lainnya seni batik ini. Perhatikan perlindungannya. Jadi kalau milik seseorang itu selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Ya, kalau misalnya sekarang menciptakan lagu, nih Pak Rida menciptakan lagu misalnya di umur 40 tahun, ya, meninggal di umur 80 tahun, ya kalau 40 tahun, terus dari 40 sampai 80 tahun, ini kan udah terlindungi 40 tahun. Setelah meninggal, itu ditambah lagi 70 tahun. Jadi lagunya itu, hak ciptanya itu 40 tambah 70 tahun, berarti 110 tahun. Bayangkan, ya. Berarti kan yang menikmati anak cucunya nanti, kan gitu. Tetapi kalau misalnya yang berupa program komputer, kemudian yang sini ya, saya kasih sengaja kita bold program komputer ini karena banyak direkom. Nah, ini atau foto ya, fotografi dan yang lainnya itu hanya 50 tahun. Mau milik siapapun itu linknya 50 tahun. Kalau yang tadi kan institusi 50 tahun. Yang kedua adalah paten. Kalau kita bicara paten, maka dia dikenal sebagai paten dan paten sederhana di Indonesia ya, walaupun di undang-undang sebenarnya paten. Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita bicara paten pasti terkait dengan teknologi. Harus didaftarkan. Ya, pelindungannya tidak dapat diperpanjang. Ya, tidak dapat. Artinya apa? Setelah waktu perlindungan ini dia menjadi public domain.
menjadi milik masyarakat umum, boleh dipakai. Makanya kan ada obat-obat paten, ada obat generik. Nah, obat paten itu nanti kalau habis masa berlakunya itu siapa aja boleh memproduksi, tanpa harus minta izin, tanpa harus bayar royalti kepada pemilik patennya. Nah, ini apa yang dilindungi itu adalah kombinasi atau salah satu proses, kemudian komposisi dan produk. Kemudian syaratnya paten itu harus baru. Barunya ini bersifat universal, jadi tidak hanya di Indonesia saja barunya, tapi di seluruh dunia dicek. Kalau dia sudah ada di Jepang, di Amerika, di Indonesia mau buat lagi nggak boleh. Itu tidak baru lagi. Jadi novelty-nya tidak ada. Mengandung langkah inventif, ini sesuatu solusi yang tidak diduga sebelumnya, kemudian dapat diterapkan dalam industri. Bedanya dengan paten sederhana, kalau dilihat di sini dia hanya baru dan dapat diterapkan di industri. Itu saja. Ya, tidak perlu mengandung langkah inventif. Kemudian perlindungannya adalah salah satu dari pengembangan produk atau proses yang telah ada. Jadi dia pengembangan. Itu bedanya paten dengan paten sederhana. Ya, tadi ini komposisi, proses, dan produk itu kata kuncinya. Klaim-klaimnya. Nah, ini penjelasannya ya, kalau baru itu tidak sama dengan teknologi yang sudah ada, tidak boleh sudah diungkap walaupun oleh kita sendiri. Nah, misalnya skripsinya sudah dipublikasikan, nah itu nggak boleh dipatenkan kalau dia sudah lewat 6 bulan publikasinya. Nanti ada yang namanya grace period. Ya. Nah ini, ya ada pertanyaan. Saya sudah sidang ilmiah, saya sudah ujian skripsi, ya ujian skripsi, tesis, disertasi. Saya sudah publish jurnalnya baru saja kemarin. Kira-kira boleh nggak dipatenkan? Jawabannya adalah boleh. Menurut Undang-Undang Paten 13 tahun 2016, kalau kita sudah mempublikasikan, kita masih diberi waktu 6 bulan. 6 bulan untuk mendaftarkan patennya. Ya, kalau masih dalam waktu 6 bulan itu masih dianggap baru. Begitu setelah 6 bulan itu udah nggak dianggap baru. Kemudian apa yang tidak bisa diberi paten ya melanggar hukum, norma pasti nggak bisa. Ya. Kemudian metode pemeriksaan hewan, manusia nggak boleh. Teori di bidang matematik, ilmu pengetahuan itu nggak boleh. Makhluk hidup, kalau kita menemukan makhluk hidup baru, misalnya gajah berhidung pendek, di suatu daerah misalnya, tidak boleh dipatenkan. Ya, karena itu bukan baru, tetapi dia adalah discovery, baru saja kita yang menemukan, padahal dia sudah ada dari ratusan tahun mungkin di sana. Kecuali jasa trenik itu boleh. Proses biologis yang esensial juga nggak boleh. Kecuali yang non-biologis atau proses mikrobiologis. Ini saya sampaikan contoh-contoh dari invention is simple. Nah, sekarang siapa tidak menggunakan 3M, merek 3M, kemudian post-it ya. Nah, post-it ini kan teknologinya adalah lem, bagaimana kita membuat lem di kertas, tetapi kalau kita tempelkan di kertas dia tidak mengering, tapi dia kemudian masih mempunyai daya rekat dan tidak meninggalkan lemnya di kertas yang kita tempel. Ya, obat kuat nih, Viagra, formulasinya Velcro nih untuk yang resleting ya, mengganti resleting, kemudian ini iron dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya sederhana. Ini nih yang paling satunya sekarang ini ya sederhana tapi sangat bermanfaat dan sorry. Nah, di sini kalau kita lihat di sini sederhana dan bermanfaat. Contohnya payung ini. Ya, kalau sekarang musim hujan di Bogor, kalau kita naik mobil, begitu menutup payung itu basah kuyup juga ternyata kalau hujannya deras. Sehingga orang berpikir, ini sebenarnya kebetulan kalau yang saya tangkap ini kebetulan, waktu dia mau masuk ke mobil, payungnya kena angin atau belum kuncup karena pintunya masih sedikit terbuka. Nah, itu dia akhirnya ke atas payungnya. Udah karena udah hujan, udah dimasukin aja ke mobil kan itu ya. Setelah dia pikir-pikir, iya juga ya, kenapa nggak payungnya kuncupnya ke atas aja ya? Nah, ini kan nanti mainstream ya. Nah, itu adalah satu dari fenomena. Kemudian sekarang pada main gadget, makanya dibuat seperti ini, sehingga ini bisa masuk tangannya di sini. Jadi nggak perlu dipegang lagi, ya tinggal masuk sambil main gadget. Udah hujan-hujanan juga main gadget. Kan gadgetnya sudah anti air katanya. Ini yang ketakol tangannya, ini yang talenan misalnya, sederhana. Tapi itu bisa dipatenkan. Ini juga sama.
mau ngajar, biasanya kalau laki-laki ngajar, spidolnya dikantongin, besoknya nyari spidol lagi nggak ada, tinggalan di rumah. Ya, akhirnya orang lihat kenapa nggak dibawa di belakang penghapus aja dikasih tempat spidol, kan aman. Habis gitu pakai whiteboard sekarang. Whiteboardnya ternyata apa namanya mengandung logam, ya karena whiteboardnya mengandung logam. Terus kemudian ya udah kita kasih magnet aja penghapusnya. Kita bisa taruh di mana-mana kan gitu ya. Nah, itu akhirnya dibuatlah seperti itu. Itu paling sederhana. Jadi pengembangan dari salah satu proses atau produk yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa ditangkap. Ini contoh-contoh ya. Ini untuk software ini sengaja saya tampilkan karena sekarang ini lagi banyak dibahas ini. Apakah software itu bisa dipatenkan? Ternyata bisa. Ya, kalau misalnya hanya logaritma saja, ya. Kuncinya adalah kalau software mau dipatenkan, dia itu mempunyai fungsi teknis dan tanda kutip itu satu kesatuan dengan alat. Ya, misalnya robot pemanen. Nah, itu kan bagaimana terus kemudian teknis segala macam, dia satu kesatuan. Jadi dia hanya bisa bekerja jika dia artinya dengan alat tersebut. Kalau lihat klaim-klaim di sini, misalnya suatu pemrograman yang dia seperti machine learning. Jadi dia mengkolek data segala macam ya. Kalau yang tangkap mungkin Pak Rida lebih tahu lah. Nah, dari situ ternyata oh iya, ini bisa dipatenkan. Kuncinya 3 tadi adalah proses atau metode, ya. Kemudian kalau formulasi nggak mungkin ya, formulasi pasti itu kan atau komposisi, kemudian alat. Nah, alat ini satu kesatuan, alat ini masuk ke dalam sini, ya, program komputer di sini. Karena banyak tuh yang bilang, loh kami kok nggak bisa patenkan. Karena kalau aplikasi software ya muka itu semua masuknya ke ranah hak cipta. Kemudian kalau misalnya kita sudah tidak melindungi dengan paten, dengan hak cipta itu pastilah kemungkinan pasti masuk semua lah. Yang ketiga adalah dengan merek kalau kita berjualan. Ya, merek itu ada 2, ada merek dagang dan merek jasa. Kalau Alfamart itu merek jasa, ya Botani Square itu jasa, berarti supermarket. Ya, sedangkan kalau merek dagang ya Aqua misalnya yang lain. Dan di undang-undang yang baru ini suara pun ternyata itu bisa dijadikan merek. Nah, jadi sekali lagi suara pun bisa. Kalau hologram, kemudian warna, ya garis bentuk warna sebenarnya atau komposisi inilah. Logo kan bisa masuk hak cipta juga tadi. Nah, tapi begitu mau dipakai untuk jualan itu didaftarkan sebagai merek. Dan merek ini ternyata sangat-sangat berperan dan bernilai tinggi. Mungkin contoh di sini, kalau kita lihat di sini ya merek. Nah, ini mungkin semua tahu nih kalau orang e-com. Merek apakah itu? Berpacu dalam melodi. Siapa nih mahasiswa nih pada tidur? Jangan saya ngomong sendiri, jangan ini. Kalau kuliah online ini Iya. harus sering-sering dicek ini ya, yang tidur biar bangun gitu. Coba Rafael. Hadir, Pak. Oh, hadir langsung bangun ya. Tadi suara apa itu Rafael? Atau Nokia kali. Tuh. Saya malah baru dengar, Pak. Nggak mungkin. Ini pasti tiap hari dengar itu. Atau laptopnya nggak pernah dimatiin kali ya? Jarang-jarang. Oh, ya ampun. Ya kan? Windows, Pak. Iya, itu kan tiap hari. Tapi kan kalau sekarang saya juga nggak pernah matiin laptop sih. Tinggal lipat, masukin lagi, bawa lagi. Atau ini, kalau ini angkatan Pak Rida semua nih. Berjaya di masanya. Ada yang tahu? Mahasiswa, ada yang tahu? Nokia bukan, Pak? Iya, Nokia. Itu orang temunya di Jawa Barat itu sebenarnya bukan di Finland. Nokia. Nokia. Nah, ya terdisrupsi oleh BlackBerry, Android dan yang lainnya. Nah, itu ternyata itu bisa udah didaftarkan sebagai merek. Jadi sudah diakui. Pak Ketut izin. Ya. Itu bisa misalnya logo yang sama, Pak. Itu apakah cukup didaftarkan di dalam paket merek ataukah hak ciptanya beda lagi, Pak?
Sebenarnya kalau Cipta tadi kan udah diakui secara universal. Otomatis ya. Kalau mau dicatatkan boleh juga. Jadi Oh. bisa terpisah, bisa udah merek itu ya sudah itu. Karena itu nanti ada kasus contohnya itu yang Nyonya Menir. Mereknya itu dijual. Itu kan ada foto Nyonya Menirnya tuh, siapa namanya, nama Cinanya itu kan. Nah, terus setelah dijual, dilelang, udah laku, ternyata yang empunya dulu itu cucunya, itu menggugat. Bahwa Nyonya Menir itu nggak ikut loh, itu hak cipta loh itu. Kan foto ya. Nah, berarti itu namanya aja ya. sudah brand, itu sudah brand. Sebenarnya kalau itu satu merek, ya berarti sudah satu kesatuan. Akhirnya dia kalah itu. Padahal menggugatnya 400 miliar sama 500 miliar gitu. Itu serem itu kalau ini. Dan merek ini itu bisa diperpanjang. Itu ya, banyak nanti kita lihat beberapa sengketa kita lihat. Nah ini kenapa? Karena merek itu nilainya tinggi. Coba sekarang kalau merek Apple ini dijual berapa juta dolar nilainya kan itu ya. Merek Zoom misalnya, ya kan? Amazon, Facebook. Nah ini, dan merek itu tadi dari klasifikasinya ada kelas-kelas. Jadi ada kelas barang itu ada 34 kelas. Kemudian kelas jasa itu dari nomor 35 sampai 45. Jadi ada 11 kelas. Totalnya itu ada 11.000 barang atau jasa yang bisa didaftarkan mereknya. Nah ini ya biasanya TM, kemudian ada SM, ada R. Yang sering kita lihat kan yang ini ya. R dikurung atau TM. TM ini adalah trademark sebenarnya. Kemudian R itu ya register, sama sebenarnya. Terus SM ini kita jarang di Indonesia. Jadi service mark. Jadi merek jasa itu sebenarnya SM. Itu aja bedanya. Supaya nanti tidak bingung kalau misalnya, kok ini ada register, ada TM. Ada yang bilang, oh register itu baru pendaftaran. TM itu sudah granted, sudah keluar sertifikatnya. Enggak, sama saja. Ini sudah terdaftar. Ini contoh-contoh pelanggaran ya, pelanggaran merek. Nah, ini rame ini 2013 sampai 2015 ini. Antara Starbucks dengan pecel lele Lela. Ya, ada yang namanya Lela di sini. Nah, gratis makan pecel lele katanya, seumur hidup di pecel lele Lela. Enak ya. Kemudian ada ada Adimas, orang Jawa ini. Ini pemalsunya orang Jawa, Adimas. Kemudian ini garis tiganya ini juga bersengketa ini. Garis tiga Adidas ini ya. Nah, kalau ada sepatu yang menggunakan 3 garis ini pasti akan di-issue oleh Adidas. Jadi ini udah brandnya mereka. Desain. Nanti ada lagi desain, beda lagi dengan merek. Mereknya kan Adidas, kemudian desain logonya, hak cipta, kemudian ada desain sepatunya juga itu masuk didaftarkan. Jadi banyak sebenarnya pelindungannya. Ini juga belum beres di 2020, 2021 kemarin masih bersengketa ini. Sekarang nggak ada itu yang namanya ayam geprek bensunya Ruben Onsu ini udah nggak ada. Jadi 6 merek yang sudah didaftarkan akhirnya dibatalkan demi hukum. Di Mei 2020 itu kasasinya ditolak. Jadi di Januari 2020, 6 merek bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Karena bensu itu adalah milik Beni Sujono. Nah ini untungnya sudah didaftarkan di 2017. Bayangkan kalau ini belum didaftarkan, habis. Ini langsung gulung tikar. Karena mereknya udah nggak bisa dipakai. Tapi sebaliknya, jadi yang gulung tikar sekarang yang ini, yang Ruben Onsu. Kalau dia ganti merek, kira-kira laku nggak? Lama. Kayak kita udah minum Aqua misalnya, diganti merek Kuai misalnya kan, gitu ya, pasti nggak laku. Nah ini supaya tidak ditolak, ya merek itu nggak boleh kalau misalnya mau menjual jus, nggak boleh ditulis jus mereknya. Kalau kopi hitam, ya kopi itu memang hitam, gula itu memang manis. Jangan dibilang gula manis. Kemudian ini ya tadi Adidas, oke, yang sama. Kemudian ada narkoba, ini terkait dengan narkoba, ya nggak boleh. Ini obat kuat, tetapi isinya obat penenang. Nah ini bingung kan, ini nggak boleh, ini membuat orang bingung. Kopi Gayo kenapa nggak boleh dijadikan merek? Karena dia sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jadi kopi Gayo itu khas dari daerah Gayo, Arabica. Yang ini nggak boleh kenapa? Karena Nusantara, tetapi made in Tiongkok. Nah, Nusantara itu kan Indonesia. Nah ini kalau lambang-lambang umum seperti ini tengkorak misalnya untuk bahaya.
kemudian recycle ini tidak boleh dijadikan sebagai merek. Itu gambaran umumnya kira-kira. Makanya kalau milih merek, ya sudah, kita pilih saja merek-merek yang tidak mempunyai makna sebenarnya. Atau dia yang memiliki makna namun tidak berkaitan dengan produknya. Mie burung dara, ada nggak kaitannya dengan burung dara? Nggak ada. Telurnya nggak, dagingnya nggak, apalagi bulunya kan itu ya. Garuda Food, kecap Bango, apa hubungannya dengan kedelai dan yang lainnya? Nggak ada ya kan? Jadi ini malah sekarang terkenal dari kecil, balik lagi sekarang kecap Bango tetap, tapi nggak boleh Bango nomor 1, nggak boleh. Ya, juga nggak boleh. Baygon nggak ada artinya, IKEA, Joget. IKEA juga sengketa nih, milik luar negeri dengan yang IKEA milik Indonesia. Sengketa. Kemudian yang lain-lain bisa dilakukan penelusuran. Yang keempat adalah indikasi geografis. Kalau kita bicara indikasi geografis itu terkait dengan ini sebenarnya kayak kalau fitokimia ya kita orang IPB biasanya belajar fitokimia. Ternyata masing-masing daerah itu karakteristik tanahnya geografi berbeda menghasilkan kualitas cita rasa yang berbeda. Sehingga di sini kopi Arabica di Bali itu berbeda dengan kopi Arabica di Gayo. Sehingga dia didaftarkan sebagai indikasi geografis. Ubi Cilembu, garam Amet, susu kuda tidak liar, ya, Sumbawa, salak pondok, kangkung Lombok. Nah itu dia adalah indikasi geografis. Apel Malang misalnya, ya, kalau warna hijau itu pasti bentuknya seperti itu khas dari Malang. Kira-kira seperti itu. Desain industri itu perwujudan dari titik, garis, ya, warna, sehingga dia mempunyai unsur estetika. Tidak ke fungsi, tapi ke estetika lebihnya. Kalau dia berkaitan dengan fungsi, maka dia bisa dipatenkan. Tapi kalau hanya estetika, itu dia masuknya. Dari bentuk ini kita tahu, oh ini mobil Grand Livina. Oh begitu lihat motor ini pasti semua orang tahu. Ini motor Scoopy, bukan Mio atau yang lain. Ya, Nokia jauh dari zamannya. Itu artinya itu dia. Dan ini juga 10 tahun, makanya nanti kan di 2022 nih Avanza udah beda lagi nih desainnya. 2022 Avanza all new Avanza di 2022. Nah, itu bentuknya ya lampunya segala macam itu udah berbeda sedikit lah. Kira-kira seperti itu desain industri. Desain tata letak sirkuit terpadu ini susunan ya, komponen elemen di dalamnya, interkoneksinya ya, digambar kemudian seperti ini. Itu juga 10 tahun tidak dapat diperpanjang. Rahasia dagang, nah ini yang unik. Rahasia dagang itu ya sudah. Sebenarnya kalau dirahasiakan ya sudah, selesai. Ya kan, ini KFC ini sekarang rahasia. Siapa yang tahu resipi dari KFC? Nggak ada. Kemudian Coca-Cola ada 150 tahunan. Ya, Krabby Patty, SpongeBob, kemudian Pepsi ini perang ya. Pepsi dengan Coca-Cola ini perang. Pepsi War di Perang Dunia II ya, dipakai oleh Soviet dan lainnya. Itu dia tidak bisa itu melihat. Kalau terkait rahasia dagang itu dia bisa metode bisnisnya dirahasiakan seperti franchise ya. Keuntungannya kalau kita memilih rahasia dagang itu tidak seperti paten 20 tahun habis. Ini dia tanpa batas waktu perlindungan. As long as rahasianya itu dijaga, dia terjaga. Kerugiannya apa? Nah, kalau misalnya ada mahasiswa atau Parida bikin bumbu tepung persis seperti KFC rasanya, crispy-nya dan lainnya, boleh, nggak masalah. Kita edel-edel nih ya. Saya cari nih Coca-Cola itu komposisinya apa sih, cara buatnya gimana. Saya bisa menciptakan minuman persis seperti Coca-Cola. Nggak apa-apa, itu tidak melanggar hukum. Karena itu yang disebut dengan reverse engineering. Itulah kerugiannya. Jadi, kalau mau melindungi dengan rahasia dagang harus benar-benar bahwa kemungkinan terungkapnya kecil. Rahasia itu. Kalau mudah terungkap ya udah dipateni aja atau dipatenkan. Ya 20 tahun habis itu ya sudah selesai. Kalau PVT, perlindungan varietas tanaman harus baru, unik, stabil dan seragam. Saja sih. Jadi ada pendaftaran varietas, ada pelepasan varietas, kemudian perlindungan varietas. Yang terkait hukum itu adalah PVT. Kalau pelepasan saja itu bisa dicuri orang, kita tidak bisa klaim. Atau hanya pendaftaran saja, nanti begitu dilepas, diedarkan kayak di Aceh, ditangkap polisi. Ya. Jadi itulah 8 kekayaan intelektual. Kemudian kalau lihat ini, implementasi ini kita kembali contoh. Ya. Ini saya kira sekilas saja, nanti kita lanjut diskusi, kenapa aset bernilai, karena dia
memiliki kekuatan hukum, ya, bisa sebagai bisnis, ya, untuk bisnis, kemudian mendapatkan income yang sangat besar, investor dan yang lainnya. Ini contohnya, ya. Kenapa dia bernilai? Coba kalau air putih di warteg berapa harganya? Gratis. Sama-sama 600 mili misalnya gratis. Begitu dikasih merek Aqua, nah, dengan teknologi membuatnya harganya 3.500. Begitu ada teknologi lain, air putih juga Pristine 8 Plus 4.200. Ya, berarti KI dapat meningkatkan nilai suatu produk, ya, added value. Kopi Gayo Arabica ini, ya, sebelum dia didaftarkan indikasi geografis itu harganya 60.000 per kilogram roasted. Ya, roasted bean di sini. Setelah didaftarkan IG-nya 200.000 per kilogram, padahal sama persis. Nah, itu namanya added value. Merek tadi sudah bernilai. Nah, ini kira-kira Anda bisa sukses, bisa kaya raya dari paten, dari KI, dari merek tadi. Ya, contohnya kalau ini misalnya, Anda menciptakan suatu teknologi botol flip top ini, tutup botol itu lagi keren nih kan, yang di botol kecap, di botol madu ya, tinggal dipencet, tinggal nggak jatuh, itu kan paten. Kalau misalnya seperti teh botol sosro misalnya, itu kan apapun makannya minumnya teh botol sosro. Kita uji pasar nih ya, orang otomatis orang kamu tahu nih uji pasar misalnya jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa misalnya. Nah ini dari sini pangsa pasarnya berapa persen? Oh setelah dihitung itu bisa laku 10 juta unit. Kecil kan ya? 10%, 5% misalnya. Ya kan? 10 juta unit per hari. Terus dia mengambil keuntungan 10 rupiah per unit. Atau kalau royalti misalnya kecil ini segini ya, 10 rupiah dari harga tadi 4.000 ya jualan, HPP-nya pasti nggak nyampe berapa ribu misalnya. Kemudian dilindungi oleh paten sederhana 10 tahun. Apa yang Anda dapatkan? Satu hari itu dapat 100 juta. Ya. Sebulan dapat 3M. Setahun dapat 36M. 10 tahun dapat 360M. Kalau tidak dilindungi apa yang terjadi? 6 bulan laku. Setelah itu keluar produk tiruan. Anda nggak boleh mengklaim bahwa itu temuan Anda. Ya. Yang temuan kompetitornya malah lebih laku. Ya, Anda hanya mendapatkan 6 bulan kali 3M, jadi 18M. Berapa yang hilang? Kan gitu ya. Harusnya saya 10 tahun dapat 360M. Itu baru satu paten kalau laku. Kalau banyak, contohnya lagu ya. Nah, lagu juga ini yang ada di Kempot. Nah, ini sekarang kan diurus oleh ahli waris, yang pasti jadi rebutan. Karena ini jelas-jelas menghasilkan. Ya kan, apalagi dengan peraturan berita yang baru di kafe pun sekarang yang menyanyikan lagu di kafe itu harus bayar royalti kepada penciptanya. Live music segala macam itu. Ya kalau dulu gratis, sekarang nggak boleh. Harus membayar royalti. Nah, ini kalau yang dari Ilkom ya, Bill Gates orang terkaya di dunia versi Forbes tahun 2017, patennya ada 209.000. Mereknya ada 1.300-an, ini tahun 2020 Juni saya akses. Microsoft kita lisensi ya, bayar. Ya kalau yang pakai di Indonesia aja udah berapa juta orang. Kalau di seluruh dunia berapa itu hasilnya? Kan itu ya. Habibie dengan teori crack-nya ya, Mr. Crack. Ada pun 66 paten global yang dipakai oleh. Nah, oke, sekarang kita diskusi kecil. Dari sini, nah kira-kira dari 8 KI tadi, itu ada apa saja di produk ini? Saya juga nggak tahu di produk apa. Coba Emilia Savitri. Iya, Pak. Oh, sigap-sigap nih, kayaknya takut pada disuruh tidur. Oke, Emilia Savitri. Dari 8 KI tadi ya, saya kan menyebutkan ada 8 KI itu, ada di skema, ada di apa, mudah-mudahan masih diingat ya. Iya. Ada apa saja di produk ini? Mungkin hak paten, Pak. Hak paten pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Yeah. Paten banyak, patennya nanti kita sebutkan. Apalagi? Kalau dari keilmuan Anda, kira-kira apa ya?
Kan banyak tuh, pasti punya gadget kan. Iya. Bisa ngapain aja tuh gadgetnya, smartphone. Pak Ketut, ini termasuk ini kan walaupun dalam keadaan mati yang tampil maksudnya sepaket kan Pak ya maksudnya ya. Iya, iya, semua, ya satu Ya. paket semua. Nah ini takutnya pada fokus ke apa penampakan fisiknya aja nih, Pak. Iya, enggak semua. Jadi pokoknya handphone ini, nah itu di dalamnya segala macam kan ada tadi. Ya, paten udah pasti. Cipta, Pak. Hak cipta ya pasti kan di sini semua mengandung program komputer kan. Ya, aplikasi banyak sekali aplikasinya ya kan. Aplikasi selfie dan yang lainnya ya kan. Berarti ada paten, ada hak cipta. Sekarang yang lain aja nih, Riyad Firdaus. Iya, Pak. Iya, selain disebutkan oleh Emilia tadi, Mungkin ada desain. desain udah pasti. Ini yang rebutan dengan Samsung ini. Akhirnya Samsung harus membayar 970 berapa juta US dollar. Waktu Samsung 6 yang iPhone 6 dengan Samsung berapa itu, Galaxy berapa itu. Nah, itu desainnya sama yang 2 jari geser, yang 2 jari. Nah, itu siapa duluan ini yang mengklaim. Nah, itu ternyata rame dan itu mendatangkan uang juga. Oke, dari desain kita tahu apa nih? Kalau ditanya nih handphone apa sih? Gak jelas ini kan itu ya. Ini handphone apa nih, Rian? Apple, Pak. Kayaknya Apple. ya. Kalau Apple itu di KI berarti masuk mana tuh tadi? Merek ya. Merek. Biasanya merek atau desain itu adalah face of brand. Ya. Brand itu face of product. Nah, jadi kalau kita lihat desainnya itulah dia menunjukkan merek tertentu ya kan itu ya. Kayak tadi misalnya Scoopy ya, kemudian ini handphone ini, oh ini berarti iPhone ini. Dari mana tahunya? Dari desainnya. Desainnya di mana ini? Yang dulu ya. Sekarang nggak ada nih yang baru-baru. iPhone 12, iPhone 13 nggak ada tombol ini. Sudah dihilangkan. Atau sekarang di sini ini sebenarnya sama dengan OVO nih. Kalau OVO di sini lubang. Jadi di sini ada tadi paten, merek, desain, hak cipta. Udah ada 4. Bayangkan, makanya kenapa mahal ya, harganya 30 juta. 20 juta itu yang iPhone 12 Pro. Lagi diskon tuh di Botani 18,5 tanpa charger. Sekarang jualannya gitu sampai hafal. Nah, kalau kita lihat di sini itu jadi banyak dalam satu produk itu. Kalau kita lihat di situ ada desain ya, desain industri, kemudian ada hak cipta, semua program komputer yang dipakai, kemudian ada paten ya, metode cara kerja baterai, kamera, lensanya ya, yang sekarang kameranya 3 yang zoom ya, yang wide camera semua itu dipatenkan. Baterai yang kerjanya yang faster charger. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, pasti ya. Kemudian ada merek ya, merek dagang di sini. Jadi banyak di sini. Nah, kalau yang ini harus tahu ini. Siapa nih yang menjawab? Gerardo. Tuh, udah muncul satu, ada bentuk desain. Apalagi Gerardo? Tes. Suaranya udah dengar, Pak. Sudah. Paten mungkin, Pak. Paten ya. Paten itu komposisinya ya, bisa formula, komposisi, teknologi pembuatannya itu bisa dipatenkan. Terus ada apa lagi? Merek. Mereknya apa ini ya? Udah saya tutup sih. Le Minerale. Le Minerale. Terus tagline-nya apa ya kalau Le Minerale? Yang ada manis-manisnya. Tahu aja yang manis-manis. Udah pernah nyoba Geraldo? Udah, Pak. Udah, manis beneran? Biasa aja, Pak. Oh, biasa aja. Makanya minumnya sama yang manis-manis. Gula misalnya ya. Atau sirup maksudnya. Ya, jadi dari sini kita lihat tadi betul ada mereknya, Le Minerale. Dari mana kita tahunya merek tadi? Itu selalu saya bilang bahwa merek ini selalu terkait dengan desain. Ya kan? Dari desain ini kita tahu, oh ini mereknya Le Minerale, warnanya biru, botolnya seperti ini. Orang lain nggak boleh bikin botol yang sama. Tutupnya juga nggak boleh sama. Kemudian ada paten teknologi. Ada rahasia dagang. Yang manis-manisnya tadi bisa dirahasiakan juga.
itu bukan gula, bukan mineral, tapi ada sesuatu nih. Nah, padahal mungkin nggak tahu, orang saya nggak pernah lihat manis-manis ya gitu kan. Taruh di misalnya dituangkan, nah dicari semut nggak tahu juga. Kalau ini saya kira lewat saja ya bagaimana kita melakukan manajemen. Nah ini kemarin Bu Yani saya contohkan ya. Ternyata penting juga ini ya. Ternyata untuk kelihatan di sini nanti IPR ya, kekayaan intelektual itu muncul di sini. Mungkin belum dicatatkan, bisa buku dan yang lainnya ya. Biasanya saya mencontohkan biasanya yang dosen-dosen yang mengajar, dosen dia MIPA. Nanti saya. Nah, ada Farida juga ternyata muncul di sini. Ya. Nah, di sini muncul seperti ini, artinya di sini ada Sinta Indeks. Nanti harapannya sih Sinta ini nanti berkembang ya. Nah, sekarang di BRIN mudah-mudahan. Itu high index segala macam, itu bagaimana menghitungnya, itu ternyata. Oh, saya juga baru ngeh ya, kalau misalnya dokumennya 5 nggak bakal bisa high indexnya di atas 5 ya ternyata ya. Dulu saya pikir kan dari apa? kalau banyak, Sitasi. ya. Kan semakin banyak sitasi ternyata enggak juga ya. Ternyata kalau jumlahnya 5 ya sudah, ya mentok segitu high indexnya gitu. Ya at least di atas 3 bisa 3 sama dengan 3 boleh mengajukan proposal banyak ya. Ya artinya di situ kalau untuk dosen, kemudian kalau di IPB ya KPI ya, diminta jumlah patennya berapa. Nanti kalau ada adik tertarik masuk aja ke sini ki.ipb.ac.id, ini semua paten IPB ada di sini. Apa aja sih yang dihasilkan itu? Paten, hak cipta, merek dan yang lain itu ada semua. Patennya per hari ini tuh 670. Jadi pagi saya cek. Berupa yang lain-lain ya, ini sekiranya alur saja ya. Sebagai penutup saya kira bahwa kekayaan intelektual itu tidak hanya paten atau hak cipta saja, tidak. Jadi dia ada 8 jenis kekayaan intelektual melindungi objek yang berbeda-beda. Jadi harus paham ini. Oh, saya menghasilkan apa ini? Atau dibalik. Saya itu mau mematenkan hasilnya. Berarti telusuri dengan paten-paten literaturnya itu. Di bidang apa misalnya nih? Di bidang IoT ada apa nih yang belum terpecahkan? Di drone misalnya atau robot apa? Patennya sudah banyak. Nah, dari paten-paten itu apa kelemahannya? Apa yang belum diselesaikan? Itu dilakukan penelitian, kemudian hasilnya itu baru dipatenkan. Ya. Kemudian dia sebagai aset tak berwujud, ya ini intangible asset ini nilainya sangat tinggi, tetapi tidak ada wujudnya memang. Sekarang diminta dinilai ini oleh pemerintah. Kami sudah berikan dana miliaran, terus hasilnya apa katanya? BPK selalu ini udah mulai datang nih BPK kan, sekarang udah mulai audit ini katanya. IPB dapat 1 triliun, dari 1 triliun itu jadi apa? Nah, kemudian dia harus di TTO atau teknologi transfer menjadi komersil. Karena inovasi itu adalah invention plus IP dan plus komersil sebenarnya definisinya. Jadi kalau dia belum komersil, belum dilindungi dengan KI, itu dia belum inovasi. Sering kita melihat begitu hasil riset dibilang, oh ini inovasi di bidang ini. Tidak, itu salah. Dia harusnya adalah berdasarkan tadi IP dan komersil. Ini nanti di lampiran boleh dicek bagaimana mengajukan ya prosedurnya. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja udah 6 bulan ini paten sederhana. Jadi orang melirik semua paten sederhana aja udah lebih murah, kemudian cepet, 6 bulan udah. Kalau yang lain 4,5 tahun kalau paten biasa. Ini harganya juga jauh lebih murah. Ya, kalau mau tertarik juga di sini formulir-formulir ada semua. Contoh-contoh dari paten. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan apa itu kekayaan intelektual. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan kita bisa diskusi ini. Monggo kalau ada yang bertanya atau ingin sharing sesuatu, silakan. Ya, teman-teman silakan. Mungkin ada dari topik tugas akhirnya yang wah ini bisa masuk kemana ya? Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak Ketut ya. Ya, monggo. Ini kalau terkait tugas akhir biasanya prosesnya gimana Pak untuk pengajuan misalnya untuk ada yang mau dipatenkan atau kalau hak cipta programnya misalnya gitu ya. Nah, ini alurnya gimana kira-kira yang perlu dilakukan Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kebijakan IPB, yaitu nanti untuk yang pasca sudah kita atur di SK Rektor 2004,
Kemudian kalau untuk alurnya intinya begini. Pertama bahwa skripsi ya, di sini kan tugas akhirnya skripsi itu jelas hak ciptanya milik IPB. Itu sudah dialihkan di skripsi itu pertama. Barang skripsinya Pak ya? Iya, skripsinya. Kemudian kalau misalnya software-nya dan lainnya ingin dicatatkan hak ciptanya, kalau skripsi kan atas nama perorangan, pembimbing nggak ikut kan. Kemudian kalau yang dicatatkan hak ciptanya itu biasanya include pembimbing, kemudian mahasiswanya, dan kalau ada orang lain yang berkontribusi, sama seperti publikasi ya, tidak harus hanya tim itu saja, tapi boleh lebih orang. Kemudian itu juga biasanya milik IPB. Jadi artinya secara kepemilikan ya mau dimohonkan melalui IPB, makanya nanti ada pengalihan hak. Tetapi tadi kembali lagi bahwa hak ekonomi kemudian hak moral itu melekat kepada pencipta. Jadi IPB supaya bisa klaim juga bahwa ini ciptaan IPB loh, karena memang statusnya sekarang kan adik-adik ini sebagai mahasiswa IPB di bawah bimbingan dosen pembimbing. Sama juga ya Parida sekolah juga itu malah nggak boleh nyantumin afiliasi ya. Kalau di Jepang itu malah, kalau saya di Malaysia boleh tuh jadi nama pertama, boleh nyantumin afiliasi. Karena di sana juga ngitungnya adalah corresponding author dan anggota ya sama aja. Kalau di kita kan ketua 60%, sisanya dibagi 40% dibagi 20 orang gitu kan, dapatnya 0,0. Di luar negeri kan tidak ya. Sekarang ada corresponding author. Nah, itu didaftarkan melalui IPB ya, kalau hak cipta itu hanya 200.000 bayarnya kalau melalui IPB. Kalau melalui sendiri, kalau program komputer itu jadi 300.000 atau 400.000 ya. Saya lupa, tadi ada di listnya. Lebih mahal dikit ya program komputer. Tapi kalau yang buku, kemudian artikel dan yang lain itu hanya 200.000. Seperti itu Pak. Untuk hak cipta sehari selesai. Karena daftarin aja ya? Ya, mencatatkan sebenarnya. Dia dicatatkan. Ya. Mencatatkan, keluar satu. Berarti tantangan terbesarnya kalau untuk hak cipta itu penyiapan dokumen berarti Pak ya? Ya, dokumennya itu ya bentuk, tadi ada yang bentuk buku panduan, ada yang bentuk langsung software-nya bisa dijelaskan. Ya sebenarnya sudah ada itu, pasti di tugas akhir itu udah lengkap. Karena hak cipta itu proposalnya itu pun sebenarnya sudah bisa dicatatkan. Atau laporan penelitian itu juga bisa dicatatkan. Tapi kalau mau software-nya, ya software apa, kemudian mesin apa, dia tinggal dideskripsikan saja. Kalau video, ya videonya bisa dicatatkan. Jadi banyak. Gitu. Kalau paten juga sama, prosedurnya begitu. Nanti ada form-form yang diisi di situ, kemudian dilengkapi persyaratannya. Kalau paten agak lama. Oke, teman-teman silakan yang lain ini. Tadi kita kebanyakan memang produknya adalah software sih Pak. Ya. Yang alat ada, tapi mungkin ya nggak terlalu banyak ya. Kayak robotika atau apa kita biasanya konteksnya itu di software di dalamnya. Nah, tadi kan ada contoh yang tadi tayangnya itu udah jadi paten Pak. Yang tadi sentimen analisis. Iya, itu contoh yang patennya. Oke, itu sedang diajukan. Dalam prosesnya. Oke, baik. LIPI itu yang. LIPI mengajukan ya. Tapi belum tahu ya hasilnya gimana Pak ya. Hasilnya sih biasanya kalau udah seperti itu sih biasanya sih lolos kalau misalnya. Yang penting paten itu sering gagalnya itu ditolaknya itu yang pertama karena kebaruan. Kebaruannya ini biasanya sudah ada publikasi dulunya. Jadi Parida sudah publikasi tahun lalu, terus kemudian sekarang baru didaftarkan patennya. Seperti itu sih kebanyakan. Yang kedua yang sering gagal itu adalah sudah mengajukan terus kan diminta suruh perbaikan. Nggak dikerjain. Dosennya juga ngerjain, udah disurati, udah ditelepon, ya. Ternyata sudah terlewat. Langsung dianggap ditarik kembali. Jadi kalau ada status paten ditarik kembali itu masalahnya itu biasanya. Jadi itu sudah jadi public domain, begitu ditarik kembali atau kita tidak pelihara lagi, itu semua orang bisa pakai. Oke, itu yang mungkin nggak ngeh ya. Gratis. Oke. Nah, kalau tim yang disertakan itu apakah sepenuhnya enggak yang lain? Ini ya. Ini saya izin bertanya Pak. Atau Pak Rida yang ini. Ya, Alwi silakan. Misalkan kita bikin ya Pak. Ya, misal kita bikin aplikasi nanti buat skripsi atau yang skripsinya robot gitu. Kan nantinya misal suatu saat pengen kita patenin, kita dapat hak moral ya tadi. Tapi itu tetap di bawah IPB kan Pak? Iya, jadi
semisal nantinya robot atau aplikasi itu mendapatkan, yang pasti kita pengen matenin sesuatu karena pengen mendapatkan keuntungan kan Pak. Iya. Kalau misalnya dari aplikasi tersebut menghasilkan uang atau apapun, nah itu tuh bakal semuanya ke IPB atau kita dapat komisi juga tuh? Iya, jadi di IPB sudah 2000, sekarang ini sebenarnya ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu 72 tahun 2015, itu mengatur tentang imbalan berupa royalti namanya. Itu kalau dilisensi, misalnya aplikasi atau paten kita itu dilisensi oleh perusahaan A misalnya ya, dipakai, kemudian dia akan membayar royalti berapa persen. Nah dari royalti yang ada itu, IPB juga sudah mengatur sebelum ada PMK itu sudah diatur 2004, diperbarui 2006. Nah itu di situ dijelaskan bahwa royalti itu akan diberikan kepada inventor sebanyak 40%. 40%, 20% kepada unit kerja misalnya di pusat, kemudian di departemen atau divisi ya. Kemudian 40%-nya di PB itu digunakan untuk R&D dan juga pemeliharaan. Jadi paten itu kalau sudah kita itu perlu dipelihara. Jadi bayar dia tiap tahun. Terutama tahun ke-6 kalau menjadi milik institusi. Kalau milik pribadi itu dari tahun pertama itu udah bayar. Ya, ada fixed cost 1 juta, kemudian dari klaimnya nanti tiap tahun naik. Flatnya di tahun ke-11. Jadi seperti yang saya awal katakan tadi, jika misalnya sekarang Anda dipatenkan, oke, jadi milik IPB, tapi Anda tetap sebagai penemu atau inventor, ya dengan tim tentunya ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah lulus, ternyata ada yang lisensi nih laku, sebulan menghasilkan 100 juta misalnya, ya kan? Setahun berarti 1,2 M. Nah itu 40%-nya royaltinya itu dikasihkan ke inventor. Nanti misalnya Mas Alwi dengan Pak Rida dan tim, ya itu nanti dicek kontribusinya berapa, itu biasanya diatur secara internal. Misalnya Pak Rida 40% dari 40% tadi ya. Kemudian sisanya misalnya 60% itu dibagi 3 orang tim, misalnya berapa persen. Di PMK juga diatur, kalau ketuanya 3, itu pembagiannya seperti apa. Kalau nilainya di atas 100 juta, pembagiannya seperti apa. Semakin tinggi nilainya semakin kecil royaltinya. Jadi dapat seperti itu. Jadi itu yang namanya hak ekonomi. Nah, tetap dapat. Hak moralnya disebut terus, ini penciptanya siapa, inventornya Pak Rida dengan Mas Alwi dan tim gitu. Nggak bisa terus kemudian mau dipatenkan udah Mas Alwinya nggak diajak nih, Pak Rida aja sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu. Gitu kira-kira Mas Alwi. Ya, terima kasih Pak. Walaupun di PMK yang sekarang itu kalau non PNS nggak boleh dapat royalti. Nah, itu juga kami sedang perjuangkan itu. Yang PNS Pak. Iya, jadi kalau non ASN itu nggak boleh dapat royalti loh, karena aneh yang ciptakan bukan PNS gimana dong? Pakai ini mungkin swasta. Berarti dia pakai doktrin itu Pak, kalau dikerjakan Iya. dalam pekerjaan ya dianggap sebagai bagian dari pekerjaannya. Betul. Makanya kenapa menjadi milik IPB pun begitu, karena status Mas Alwi itu sekarang student IPB, bukan sebagai mungkin nanti punya perusahaan sendiri ya bisa materikan sendiri, itu bisa kerjasama di sini. Jadi milik bersama itu kami banyak. Dengan Soho itu milik bersama. Mungkin contoh agak konkret nih Pak, misalnya Alwi ini topiknya rencananya bisa bikin game Pak. Ya. Nah, terus misalnya kan kalau game untuk tugas akhir kan mungkin masih terbatas nih ininya ya bentuknya. Karena kan kalau skripsi kan ya lebih ke proof of concept ya, belum barang untuk siap dipasarkan. Nah, kalau misalnya kemudian nih misalnya Mas Alwi kembangkan lagi gamenya misalnya, kemudian katakanlah buat startup untuk memasarkan game itu, atau mungkin menarik perhatian perusahaan lain lalu dikatakanlah mau diambil gitu ya, dikembangkan di sana. Nah itu secara teori apakah IPB punya hak ya? Apakah harus didaftarkan dulu, dicatatkan dulu supaya bisa katakanlah ada semacam ada semacam kerjasama lah untuk itu. Gimana? Iya, jadi sebenarnya begini. Jadi sebenarnya itu kan masuk ke ranah etika penelitian ya. Jadi karena banyak juga kasus ini ya di jurnal ilmiah terutama sih yang saya beberapa kali nemu itu mahasiswa FKH pasca sarjana itu malah yang dipublikasikan yang bagian dari tesisnya
karena dia sudah lulus, itu Oh, nggak pembimbingnya diapain. nggak diajak, nama sendiri. Dilalah yang jadi reviewer, dosen pembimbingnya. Kan ahli game tadi misalnya begitu lihat, oh Iya. ini Pak Rida yang dikasih, Baliknya ke sini lagi. saya sering baca ini apaan nih, oh, ini kan tesisnya sih, ketahuan. Itu kembali ke topik yang ini terkait dengan tadi ya. Kalau misalnya itu kan ada F1, F2, F3 gitu ya. Dasar gamenya itu kan dari skripsi ini. Nah, kemudian nanti akan dikembangkan. Nah, sebenarnya kalau Mas Alu yang mengembangkan atau Pak Rida mengembangkan, itu biasanya nanti kan dicoba, kalau masih ada kontaknya pasti kan kontak ya, berarti kan itu. Kemudian nanti kan kalau enggak, sejauh mana nih kebaruan tadi. Kalau dia misalnya menghasilkan sesuatu hal yang berbeda ya dari dasar tersebut, nggak masalah, karena kan kita boleh mengembangkan ilmu ya kan. Dari paten yang sudah ada pun kita boleh mengembangkan, kita menciptakan sesuatu hal yang baru. Misalnya tadi game ini menggunakan frekuensi berapa sampai berapa misalnya. Kita bisa menciptakan game yang sama persis, tetapi frekuensinya lebih efisien nih misalnya. Kalau yang paling mudah saya contohkan suhu lah. Orang ini merebus itu suhunya 70 sampai 100. Berarti kan perlu energi yang lebih tinggi. Pak Rida menemukan misalnya untuk merebus itu dia sudah matang dengan suhu 60 sampai 65 misalnya, atau 50 sampai 65. Berarti kan lebih efisien, lebih cepat dan yang lainnya. Itu bisa dipatenkan baru lagi. Topiknya yang sama. Nah, game ini juga demikian. Sejauh mana dia kemudian nanti di dalam pengembangan kontribusinya seperti apa. Secara etika memang sebaiknya ya menanyakan Pak kita mengembangkan ini, nah pasti kan diajak harusnya ya, nggak jalan sendiri kan itu ya. Nah itu yang seperti itu. Jadi dengan bersama itu saya kira akan lebih bagus. Kalau misalnya nanti keluar paten baru, artinya paten turunan, itu bisa milik bersama. Misalnya Mas Alwi sudah di perusahaan A, kita Pak Rida di IPB. Nah itu jadi pemiliknya itu berdua. Nah itu nanti dituangkan di dalam SPK. Hak kewajiban masing-masing seperti apa. Gitu sih Pak Rida. Terus waktu itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain teman-teman. Kalau misalnya dalam pembuatan tugas ini Pak, kan kadang-kadang kita misalnya membuat program komputer tapi domain ilmunya kan dari bidang lain Pak ya. Misalnya ada yang membuat misalkan sistem farmasi atau sistem pengenalan penyakit hewan misalnya, kemudian kita punya pakar misalnya Pak Ketut atau dosen dari FKH. Nah itu penentuan apakah pakar itu masuk ke dalam tim yang didaftarkan itu apakah kembali ke apa sih pendaftar sendiri atau gimana Pak? Atau di IPB ada semacam pembimbingan untuk membantu mengevaluasi siapa-siapa yang perlu dimasukkan gitu Pak? Kan untuk mencegah konflik di masa depan. Ya, di tim itu sebenarnya hak otoritas dari peneliti tim. Tim. Jadi berdasarkan biasanya beberapa nanya juga itu berdasarkan kontribusi. Jadi kalau dia dianggap berkontribusi itu bisa dimasukkan. Jadi kalau menurut tim misalnya, oh Pak Rida ngajak saya nih, orang bilang dokter hewan ternyata oh iya berkontribusi nih. Karena disitulah ilmunya kepakai misalnya, walaupun hanya 10%. Nah nanti pada saat royalti pun itu sudah disepakati, oke Pak, kalau misalnya, atau misalnya oke Bapak nanti ikut sebagai tim, tapi kalau royalti nggak dapat atau misalnya oh cuma 10% saja, karena kontribusinya 10% itu bisa disampaikan seperti itu. Etikanya kalau berkontribusi ya kita ajak lah, kan gitu ya. Karena kemarin ini lucu juga, ada yang dapat LPDP, mereka bikin kesepakatan tersendiri. Jadi kalau publikasi ini cuma saya, tim berlima nih. Jadi kalau publikasi ini timnya bertiga ini saja katanya. Oh gitu. Kalau paten nanti punya kita saja nih berdua, ibu enggak kata. Loh. Karena tidak sebidang ilmu gitu loh. Oh. Tapi kan yang namanya kerja satu tim satu judul harusnya kan pasti berkontribusi. Di proposalnya kan 5 orang. Saya bilang kalau publikasi nggak ada salahnya walaupun dia bukan bidangnya pasti ada keterlibatannya kan itu ya. Nah, kan gitu harusnya. Judulnya kok tentang apa misalnya. Terus patennya juga gitu. Terus bilang ada hitam di atas putihnya nggak ada. Itu kesepakatan bersama aja saat rapat. Aduh.
Itu nanti ribet di belakang. Begitu bikin SPK-nya pusing saya. Karena ada satu paten milik bersama dengan swastanya, dua patennya milik IPB saja. Nah, bikin SPK-nya kan bingung hak kewajibannya saat itu. Kejadian itu Pak Santi, karena ternyata gitu ya. Saya bilang kalau milik IPB saja, nanti swasta lisensi. Kalau misalnya milik bersama repot juga. Gitu. Kalau nggak ada kontribusinya, gitu. Gitu sih ya. Baik. Ini silakan yang lainnya. Yang lain pada kemana nih PBL? Ini jadi saya kalau saya kata saya japri aja saya. Iya. Kayaknya mahasiswa gitu nih sekarang PBL kan harus 50%. Problem based learning katanya dari aktivitas mahasiswanya. Kalau yang nggak aktif nggak dapat nilai loh. Kata Mas Menteri kan gitu Pak, 3 semester di luar program studi, 1 semesternya di luar kampus. Dosen-dosen pada ngamuk ya. 3 semester loh. Kalau programnya 6 semester atau 8 semester habis. Itu ini Pak apa? Pak Ketat di grup Forum Ilmuwan Muda nggak Pak? Ikut. Itu kan kemarin saya colek dengan PKU. PKU habis ya. Ya kan logisnya kan itu sebenarnya Pak ya. Iya. Cuma ya masih susah dikit. Susah, yang PBL ini juga kita susah kan. Iya. Jadi ya masih juga kayak pandemi lah, ruwet. Mahasiswanya. Ya. Ada mahasiswa nih? Fakhira ada pertanyaan Fakhira? Mana nih? Fakhira ada ya? 3 kali dipanggil nggak nyaut, di remove. Kejam. Aduh. Saya sering. Kalau di kelas Ilkom susah nyari yang putri, Pak. Ya. Misalnya, Ulfa ini ada Ulfa? Iya Pak. Ya, ada pertanyaan Ulfa? Sejauh ini belum sih Pak, udah jelas. Ulfa topiknya apa ya? SAIS Pak. Bikin apa SAIS? UI UX aplikasi untuk tunarungu. Untuk belajar bahasa desain ya? Buat desainnya atau mengevaluasi desain? Buat desain Pak. Oke. Nah kalau buat desain nih Pak, desain sistem untuk tunarungu. Nah itu bisa paten nggak Pak ya? Desain bisa. Yang pertama bisa desainnya sendiri, juga bisa desain industri nantinya. Kalau misalnya itu mau diterapkan sebagai kayak tunarungu ya. Jadi tunarungu dia nanti bentuk apa, tulisan bentuk. Ya, ininya gimana Ulfa? Apa cerita ininya? Rencananya itu gimana? UI UX bentuknya software atau gimana ininya? Rancangan aja Pak, sampai prototype doang. Maksud saya prototype apa? Software ya, bukan nggak ada hardware-nya ya? Enggak, sekedar prototype Pak. Iya, maksudnya prototype software ya? Dalam bentuk software berarti kan, program-program yang bisa dipakai oleh tunarungu gitu kan, yang untuk kalau yang untuk yang buta kan nggak scribble kan, yang tulisan bisa dicetak. Nah cetaknya itu nanti kan bisa beda lagi, desain industri, kemudian hak ciptanya udah pasti ini ya berupa software, kemudian nanti kalau ada lain lagi. Nah kalau paten mungkin kalau hanya aplikasi aja nggak bisa dipatenkan, kecuali kalau apa yang ada tadi ya terkait dengan hardware-nya, biasanya dengan hardware, satu kesatuan dengan hardware baru kita bisa patenkan. Tapi hak cipta ini juga unik sebenarnya. Jadi kalau Pak Rida menulis buku tentang cara menanam mangga, misalnya, secara umum kan itu, terus saya punya inspirasi, oh iya ya betul juga ya cara menanam mangga. Saya terus kemudian bikin buku juga, nulis buku, terinspirasi dari buku itu, saya membuat buku yang namanya Cara Menanam Mangga Harum Manis. Itu bukan plagiat ternyata. Oh, oke. Karena idenya, jadi dengan ide yang sama, diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda, itu dibolehkan. Cipta. Sepanjang teksnya sendiri itu tidak terindikasi plagiat Pak ya? Kalau plagiatnya kan itu nanti ke Turnitin ya.
Iya, iya. Gitu. Jadi kepikir juga ya, IPB Press itu ngecek sampai ke sana nggak ya? IPB Press enggak. Kemudian IPB Press itu juga unik nih. Jadi beberapa inventor itu mencetakkan ke sana, terus kemudian hak ciptanya diklaim oleh IPB Press, dicatatkan. Nah, itu harus hati-hati juga. Iya. Biasanya harus kontrak. Ya kan, kontraknya ini nanti siapa yang mencetak, kemudian yang dicetak, misalnya seperti dengan Gramedia, misalnya nanti kita setiap cetak dapat 1.000 misalnya kan, nah itu kan berarti udah kesepakatan, berarti kan hak ekonominya kita alihkan ke Gramedia. Tapi yang unik untuk hak cipta itu adalah jurnal. Ini perdebatan sampai sekarang nggak beres-beres ini. Kita udah bayar 20 juta, hak ekonominya ke mereka. Yang neliti siapa? Yang neliti siapa, yang nulis siapa, yang keluar biaya siapa. Kita mau akses harus bayar. Yang review siapa juga kan, Pak? Betul. Jadi kerja bakti itu, Pak. Kita udah dikupnya dipotong, dicoret lagi. Dibilang tidak layak dinilai ya, Mare. Sama reviewer IPB. Pernah itu dari plus one awal-awal itu kan, kirim 1 lembar, oh ini bukan jurnal katanya. Gimana, Pak? Yang plus one kan, dari plus one kan cuma 2 lembar kan gitu kan gitu ya. Padahal kan udah impact factor-nya tinggi gitu kan, open access jurnal. Kata penilainya tidak dapat dinilai karena bukan jurnal. Iya, ya itu gimana ya? Kadang kayak gitu mesti agak muter ngasih taunya, Pak. Karena kan generasi. Ya karena itu apa nama ininya kan proceedings, kayak IEEE juga punya tuh Pak, proceedings of IEEE. Itu pada jurnal ini ya, jurnal apa? Jurnal tuanya dia sebenarnya. Iya. Cuman kan jadi proceedings, jadi suka salah. Proceeding itu udah dianggap juga jurnal. Dan sebaliknya Pak, kadang ada teman-teman yang apa? Proceeding tapi di jurnal gitu. Jadi itu pusing kan apa? Yang saya tanya kemarin itu. Ya, kayak bukan spesial isu juga, tapi proceeding dijurnalkan gitu. Nah, diterbitkan di jurnal itu kan gitu. Proceeding. Kalau apa Springer itu juga ya model kayak Elsevier juga kan. Elsevier bikin yang itu Pak apa Prosedia ya. Iya. Nah kalau Springer itu dia bikin ini kalau di komputer itu ada dia bikin seri buku electronic notes in computer science gitu kan. Kesannya buku Pak, padahal tuh proceeding. Iya. jadi kadang apa kalau iseng itu ya diklaimnya sebagai book chapter. Book chapter. Sama kemarin tuh teman saya ada yang nanya apa, jadi poster dia sebenarnya cuma ketika muncul di apa di ACM ya, di digital library-nya si organisasi profesi itu ternyata digabung semua antara yang makalah dan yang poster. Jadi apa ya itu kalau ada yang iseng bisa salah kategori itu. Iya, betul sih. Ini sudah mahasiswanya udah ini sudah. Gimana ini, ada pertanyaan lagi? Semua. Last call. Last call. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan Rian, ya. Ya. Saya ingin bertanya tentang yang apa itu tadi yang terakhir, kekayaan intelektualnya. Yang rahasia dagang tuh, yang resep rahasia gitu Pak. Coca-Cola misalnya ya. Misalnya kan saya bisa berhasil menemukan sebuah ayam crispy kayak mirip banget sama KFC. Nah terus tuh KFC mau nuntut saya tuh. Nah, itu nuntutnya gimana, Pak? Soalnya kan resepnya itu rahasia gitu. Nggak bisa dibuktikan gitu bahwa memang resep bumbu saya itu persis sama dia gitu, Pak. Iya. Kalau rahasia dagang, tadi nggak bisa nuntut dia. Jadi kalau kita bisa mengoprek, artinya membedah resepnya dia, itu yang namanya reverse engineering. Jadi kita boleh saja menemukan, kemudian diberi nama bumbu apa itu misalnya. Itu tidak melanggar hukum. Rian fried chicken gitu ya.
Iya, Rian Fried Chicken misalnya. Ini rasanya kok persis ya sama dengan KFC, boleh saja. Karena itu rahasia. Kalau rahasianya bocor, ya jadi public umum, public domain. Sama kalau Rian punya, saya punya rahasia, tapi ngomongnya di WAG. Tapi ini rahasia, itu titik koma, titik-titik, tanda seru gitu ya. Jangan disebarin, tapi ngomongnya di WAG. Nah, itu udah nggak jadi rahasia lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi dibolehkan, tidak akan dituntut. Sama juga kalau kita menggunakan paten orang. Saya cari paten-paten di Amerika, udah ada nih paten ini. Kemudian di Indonesia saya cari, dilindungi nggak di Indonesia? Tidak. Itu boleh selama kita artinya bisa mencerna, ya menerjemahkan di klaim-klaimnya. Ternyata ini tambahkan ini, ternyata jadi. Biasanya kan ada know-how-nya yang tidak dicantumkan. Ada rahasia, sama kayak kita masak lah misalnya. Kalau kita masak, terus kemudian tambah garam satu ini, tambah ini, tapi rasanya kok nggak sama ya. Know-how-nya itu kan, mungkin cara ngaduknya, mungkin ada penambahannya yang tidak diceritakan di paten tersebut. Kalau kita bisa itu nggak masalah, kita nggak akan dituntut. Itu secara hukum tidak melanggar hukum. Oh, karena teritorial tadi, Pak ya? Iya, makanya paten-paten kita juga demikian. Kita di Indonesia, di Malaysia diproduksi, dijual ke Singapura boleh. Cina itu melakukan itu. Jadi Cina itu dulu semua paten yang ada di dunia, Jepang, Amerika yang paling tinggi ya, misalnya Korea, dicari sama dia. Paten tentang kemudian kan yaitu apa namanya, copy, paste, edit, kan itu ya, katanya kan gitu. ATM, Pak. ATM. Ya. Nah itu seperti itu, makanya dia bisa menciptakan paten sederhana yang banyak sekali. Jadi modifikasi dari paten yang sudah ada. Gitu. Pak Ketut, berarti andai kata nih, misalnya Rian menemukan penggorengan khusus gitu ya, yang bisa bikin ayam crispy dalam waktu lebih cepat misalnya. Nah itu berarti kalau mau dilindungi itu berarti harus didaftarkan di banyak negara atau gimana, Pak? Kalau di banyak negara atau tidaknya itu tergantung dari kita mau menjualnya kemana. Misalnya ceritanya ingin go internasional gitu, Pak. Ya, artinya kalau berarti di tiap pasarnya itu gitu, Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya kayaknya kemungkinan kalau di pasarnya nih di Suriname nih banyak orang Jawa misalnya gitu ya. Terus kemudian kita lihat, nah berarti kita lindungi di situ. Kalau enggak, misalnya kita lisensikan ke perusahaan A, ya udah nanti dia terserah dia mau mendaftarkan di mana nih, mau dijual di mana, nanti kita lihat berlakunya di mana. Karena mendaftarkan di banyak negara itu, 3 negara itu 150 juta apa berapa gitu kan, lumayan. Jadi daftarnya itu dari awal, nggak bisa setelah daftar. Gitu. I see. Jadi ada namanya hak prioritas. Jadi hak prioritas itu kita mendaftar di Indonesia dengan negara negeri, walaupun waktunya berbeda, nanti di perlindungannya dimulainya sama. Hak prioritas itu selama setahun. 6 bulan atau setahun lah. Nah kalau kita ingin percepat publikasi, nah itu biasanya hak prioritas itu hilang. Jadi kita memotong waktu setahun. Gitu. Jadi dipotong waktunya setahun, jadi langsung publikasi. Jadi kalau kita daftar itu tidak serta-merta diterima, sebelum diperiksa oleh pemeriksa itu dipublikasi dulu. Jadi dipublikasikan ke seluruh dunia. Ada nggak yang protes? Ada nggak yang mengklaim bahwa itu? Itu mempercepat, Pak ya? Iya, mempercepat publikasi namanya. Percepatan publikasi kan harusnya setelah setahun baru dipublikasi. Nah ini langsung dalam waktu 3 bulan, kemudian kita percepat bayar 200.000, kemudian nanti publikasi ini percepat. Kalau nggak ada yang komplain ya, somasi, kemudian nggak ada yang protes, berarti langsung ke pemeriksaan. Diperiksa ternyata benar baru unit tadi baru boleh diberi paten, diputuskan oleh pemeriksa. Kalau kita menuntut banding boleh juga, panjang prosesnya. Ya. Dari paten yang di IPB ada nggak, Pak, yang sudah didaftarkan di beberapa negara sekaligus? Kita proses baru satu, itu namanya PCT. Itu yang dengan KAU dengan Bu Ime. Nah itu kan dulu kita kerjasama dengan Hokkaido atau mana ya, University, kemudian untuk daun salam, itu kita mau tentang anti diabetes. Ternyata setelah teliti ternyata daun salam itu mengandung pemutih. Nah untuk wajah kan, pemutih wajah ya. Nah itu ternyata bagus. Nah akhirnya itu dipatenkan. Jadi sampingan ceritanya sebenarnya, Pak ya? Iya, jadi kan selalu distraksi bahan aktif segala macam, tadinya kan untuk diabetes ya kan udah. Ternyata ada zat aktif itu yang sebagai pemutih. Jadi di sana akhirnya dipatenkan. Dulu tadinya mau beli putus sama itu.
Cuma dibeli 200 juta atau 200 juta kalau nggak salah. Kita nggak mau, akhirnya ya sudah. Jadi perjanjiannya mereka mendaftarkan di Jepang, di Amerika, di mana. Kemudian kalau di Indonesia kita tidak menarik royalti, tetapi kita kalau mau produksi sendiri dijual di Indonesia nggak masalah. Jadi ada hak kewajiban masing-masing. Cuma satu tadi itu yang di situ, satu lagi tidak melalui PB kalau nggak salah ada. Tapi itu yang ya Pak disponsori si swasta berarti ya Pak ya? Iya, disponsori oleh KAU. Kalau enggak ya kita berat juga itu. Ya kalau nggak diproduksi juga ngapain dipatenkan? 10-20 tahun habis gitu. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Kalau online susah suruh nanya mahasiswanya. Belum, ya kadang-kadang mungkin belum kebayang Pak nanti mau dipakai buat apa gitu kan ya. Jadi sama Mas Yoni kan kadang sebagai sumber KI-nya mungkin belum menyadari diri. Nah, di saat yang sama ya apa ya, kan kadang-kadang kita juga sebagai pelanggar belum merasa konsekuensinya, Pak. Iya, mahasiswa itu yang paling bebas itu. Zaman mahasiswa itu mau ngelakuin apa aja boleh, bebas. Kalau saya bilang apa, kalau mahasiswa itu mau yang ya masih ada nakal-nakal tuh masih dibina Pak ya. Tapi kalau dari tidak kerja dibinasakan. Dibui nanti orang tertutup. Iya. Nah, itu repotnya kalau nggak terbiasa Pak, nggak paham dan nggak terbiasa dari saat kuliah itu ya kayak software bajakan misalkan Pak ya kan siapa sih yang menuntut mahasiswa ya. Jadi kalau udah kerja udah apa publikasi udah. Nah itu riskan nanti. Oke. Yang lainnya Arya, Irsyad, Febi, ayo. Tapi kalau sekarang yang mendingan sih Pak, kalau zaman dulu kan kayak game misalnya itu banyak bajakan, sekarang banyak yang udah murah-murah sih. Ya, jadi makin kesini makin dimurahin karena ya itu kan demand-nya sekarang. Oke. Masih ada yang lain teman-teman? Yuda, Rafael? Nah, udah speakernya nih Pak. Pada tidur. Oke. Baiklah, mungkin Pak Ketut ada kegiatan yang lain Pak Ketut ya? Iya, belum balik ketakan lagi. Oke, jadi sudah pukul 2:33 juga. Ini 7 menit. Maaf Pak. Oh iya, silakan. Saya boleh bertanya yang terakhir kalinya Pak. Iya. Ada lagi juga nggak apa-apa, masih 7 menit ini. Silakan. Misalkan saya membuat sebuah desain yang dipatenkan kan 10 tahun itu Pak. Nah kalau udah 10 tahun habis, terus ada orang di negara lain gitu matenin lagi yang desain saya gitu Pak. Itu diterima nggak sih Pak? Oke, yang saya pertama, itu teninnya di Indonesia saja gitu Pak. Iya, oke. Jadi desain itu tidak dipatenkan itu pertama. Jadi KI tadi kan ada paten, ada desain, industri gitu ya. Nah, itu pertama itu diluruskan. Yang kedua desain. Jadi yang semua yang mempunyai waktu perlindungan setelah dia selesai perlindungannya itu menjadi public domain. Tetapi misalnya ada paten A, paten B, tadi desain A, desain B itu nggak boleh lagi didaftarkan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah tidak baru lagi, gitu. Tidak ada unsur pembeda dengan yang sudah ada. Walaupun dia sudah mati, jadi paten-paten yang sudah mati, yang sudah ditarik kembali, yang sudah waktu masa berlakunya habis, itu bisa dijadikan sebagai dokumen pembanding. Artinya pada saat kita ngecek kebaruan, nih misalnya Rian tadi mau matenkan X, cari nih X ini udah ada belum di dunia? Oh sudah ada, tapi udah mati patennya. 2010 yang lalu misalnya, atau misalnya 20 tahun yang lalu. Nah itu nggak boleh lagi dipatenkan, pasti akan ditolak nanti oleh pemeriksa. Ini udah ada loh 30 tahun yang lalu, ini loh patennya udah ada. Atau paten misalnya kemarin itu yang terkait yang sudah untuk yang sedotan aja. Nah, sedotan bisa lengkung itu kan udah zaman kapan. Kayak paperclip misalnya udah berapa puluh ribu paten, malah patennya ribuan malah. Nah, itu begitu sudah ada, nggak ada kebaruan ya ditolak. Jadi jangan khawatir, pasti nggak ada yang walaupun di beda negara Pak Ketut ya? Iya. Kalau kebaruan itu berlaku universal, seluruh dunia.
Makanya tadi dipublikasi ke seluruh dunia, siapa yang protes, kemudian nanti kayak kemarin misalnya yang merek Fast Track, itu diprotes, nggak boleh lagi sebenarnya kita mau pakai merek Fast Track. Oh, oke. Karena ada Fast Track dari Oke. Taiwan. Itu untuk roda sepeda. Hmm. Nah, tadi ya gitu. Kalau merek itu harus satu bidang, Pak ya? Merek itu ada kelas-kelasnya nanti. Iya. Ada kelas, ada 45 kelas. Barang dan jasa itu harus masuk kemana dia, makanan, minuman. Botani juga kemarin ditolak karena botani itu karena dia sudah enggak, sudah ada nama yang Oh, pakai. Oke. Jadi botani, kafe dan resto. Nah, berarti kan kafe dan resto, kalau kita bikin botani bakery, botani kopi, nah itu udah kan kafe juga. Iya. Nah, klaimnya dia udah luas. Oh, Kafe dan resto, nggak bisa kita itu. Kecuali kalau itu misalnya masa berlakunya habis. Atau Oh, kita beri nama lain. Gitu. Jadi aman, Mas Rian. oke, gimana, Ken? Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Yang lainnya, mungkin ada satu terakhir? Oke, nggak ada. Jadi kita mungkin sampai sini, Pak Ketut ya. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman semua, jadi sudah kita ikuti penjelasan dari Pak Ketut ya tentang kekayaan intelektual. Ini harapannya bisa membuat kita semua jadi lebih paham potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ya dalam berkarya. Jadi walaupun mungkin tidak mungkin mungkin ada yang mikir saya nggak mau saya komersialkan atau apa, tapi paling tidak kita paham potensi-potensinya, jadi juga paham hak dan kewajiban. Karena kita juga bisa berada di sisi yang berbeda ya Pak Ketut ya. Jadi jangan sampai karena kita nggak paham kita malah tiba-tiba kena tuntut gitu Pak. Jadi karena salah memperlakukan hak kekayaan intelektual yang sudah dicatatkan atau sudah dimiliki oleh orang lain. Terima kasih banyak Pak Ketut atas kehadirannya di dalam mata kuliah ini, sangat bermanfaat. Jadi mungkin ada pesan terakhir Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak Ketut sudah beri kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya mungkin tidak sekarang, betul, tidak sekarang, tapi jangan sampai juga tadi menjadi bumerang karena tidak tahu, karena banyak sekali punya kita yang dituntut. Nah itu berbagai banyak karena nggak dilindungi tadi. Jadi UMKM dia melakukan, dosen juga memberi gitu, selalu saya berikan pencerahan bahwa kalau dosen punya teknologi, ini saya mau berikan gratis ke UMKM. Saya bilang, tapi harus dilindungi dulu Pak. Kasihan nanti ke UMKM-nya. Begitu dia menggunakan, ada perusahaan besar melirik. Oh ini teknologi ini enak nih, bagus nih digunakan. Didaftarkan oleh mereka, terus kemudian dia tuntut balik. Anda melanggar teknologi saya nih, nomor paten segini-segini. Padahal itu dari dosen IPB. Itu bisa saja terjadi. Jadi mungkin nanti salah satu, salah dua, salah 22 orang ini, nah itu bisa tadi mendapatkan manfaat dari KI dan menjadi salah satu misalnya pengelola KI. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua ya. Ya, mari. Sehat semua. Yang penting sehat sekarang. Iya.